Bapak Ibu Saudara Shalom. Shalom. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama di sini lagi, bisa beribadah lagi Bapak Ibu. Fellowship di sini. Sungguh sebuah kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami bisa beribadah lagi Tuhan di tempat ini. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami bisa punya tempat Tuhan untuk ibadah. Kami diizinkan buat ibadah Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami yang masih belum bisa beribadah Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa beribadah ya Tuhan. Kami mau serahkan jalani ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, Kau yang bungkus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita ulang sekali lagi, kita baca bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, satu. Masuk dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada tempat Tuhan, tempat lindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah melepaskan engkau dari jebakan burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya yang melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya perisai dan melanggar tembok. Engkau tak usah takut dari setan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk waktu petang. Walau 1.000 orang belah sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu dia akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat tanda-tanda orang fasik. Sebab Tuhan ia tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak menimpa kamu dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau hanya supaya kakimu jatuh kepada batu. Singa dan terteduhkan kau langkahi, engkau akan menjaga aksi dan naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan mengintainya sebab ia menamaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan mengintai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan memperlihatkan keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita akan bacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda kudus cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amal agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Kita akan saksikan, kita akan nyanyikan lagu ini, kita bawakan, kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana,
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, berikan kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sembah Dia, kita muliakan namanya, kita tinggikan Tuhan kita, sebab Dia berkuasa. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Yesus Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidup kami, tiada berkesudahan kasih dan setia-Mu. Hosana bagi Sang Raja. Oh, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Bapak Ibu Saudara, saya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita berikan salam kanan kiri kita. Minimal 5 orang. Tuhan berkati. Sebut namanya. Tuhan berkati Tante Wiwi. Berkati Om Har. Haleluya. Dengan sukacita kita akan menari. Sebab kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allahku, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan
Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allahku, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Nyatakan imanmu. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh tepuk tangan dengan irama saya? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menekan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa
Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan seperti Bapa yang mengasihi anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntut
Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur sewaktu, seperti Bapa sayang anaknya. Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri. Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun hambanya. Saya undang hambanya. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Di depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Karena Engkau berjanji tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Engkau bahkan berjanji akan memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Biarlah pagi hari ini ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan apa yang kami dengar hari ini, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki dan menikmati rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, tutup bungkus, kuasai lidah bibir hamba-Mu ini. Kuasai semua yang hadir, baik yang online maupun onsite. Sucikan telinga kami sehingga tidak ada satupun kebenaran firman-Mu yang terlewat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Hari ini saya ingin memberikan judul sharing firman Tuhan dengan judul menerima paket secara lengkap. Ini adalah judul sharing pagi hari ini, menerima paket secara lengkap. Pada musim Natal dan Tahun Baru, kita sering melihat parsel ya. Itu adalah biasa kalau Natal gitu. Kita lihat parsel dan ada yang memberikan, ada yang menerima parsel. Kita tahu bahwa dalam satu parsel biasanya itu terdiri dari bermacam-macam. Ada yang berbagai kue, ada berbagai benda-benda souvenir, tapi juga ada yang berbentuk buah-buahan. Kalau suatu saat kita melihat atau mendapat parsel yang isinya buah-buahan macam-macam di dalam parsel itu, mungkin kita lihat ada apel, jeruk, kiwi, pokoknya yang begitu menyenangkan. Kemudian apakah lazim kalau orang diberikan satu keranjang parsel isinya penuh buah-buahan yang bermacam-macam dan pasti setiap buah itu punya manfaat kan? Ya, apa yang manfaat di kiwi tidak sama dengan yang ada di apel. Kemudian manfaat buah jeruk tentu tidak sama dengan yang di anggur. Tapi apakah lazim kalau tiba-tiba Bapak Ibu menerima satu parsel, kemudian cuma ambil satu macam jeruk,
Kemudian seluruh parsel yang berisi buah-buahan yang begitu enak itu dibiarkan busuk begitu saja. Apakah itu lazim? Tentu tidak. Kita merasa, oh sayang, mubazir ya. Kenapa kita tidak menikmati seluruh isi parsel itu? Tapi itulah yang sering kita lakukan ketika menerima parsel dari Tuhan Yesus. Saat dia datang ke dunia, Tuhan Yesus memberikan seluruh hidupnya, dia memberikan satu paket lengkap. Dia tidak hanya memberikan satu saja, dia memberikan keselamatan, dia memberikan kebebasan kita dari keterikatan terhadap dosa, bahkan dia juga menjanjikan pemeliharaan, penyediaan, dan juga kesehatan dan kesembuhan. Dari mana saya bisa tahu? Karena ada ayatnya yang mengatakan itu. Mari kita lihat ayat yang menjanjikan apa yang baru saja kita baca tadi. Saya akan memakai ayat ini beberapa kali, jadi mungkin kita akan skip dulu, tapi kita akan sampai pada ayat ini. Ayat ini yang mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan, itu sangat populer sekali ya. Dan itu adalah salah satu dari paket yang Tuhan Yesus kasih ketika dia mati di atas kayu salib. Sekarang kita mau belajar apa saja yang dia sediakan supaya kita mau memanfaatkan secara maksimal. Mari kita baca dulu dari Galatia 3 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Nah, ini yang harus kita tahu dulu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, apa dikatakan? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dari ayat yang barusan kita baca, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjadi terkutuk ketika dia tergantung di atas kayu salib. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Untuk apa dia harus menderita kematian yang brutal itu? Ternyata dikatakan supaya kita lepas dari kutuk hukum Taurat. Dan dikatakan juga bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat prosper ya. Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Tapi di sini selalu dikatakan sehingga oleh iman kita, garis bawahi, semuanya itu hanya bisa diakses kalau ada iman. Menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita bahkan dilengkapi dengan Roh Kudus. Betapa banyak yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kemudian saya coba mencari, apa sih kutuk hukum Taurat? Katanya kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Ini yang saya temukan. Di dalam Ulangan 28 ayat 15, Bapak Ibu akan sangat ngeri dengan kutuk hukum Taurat yang sebetulnya harus kita terima, harus menimpa diri kita. Tapi gara-gara Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita menjadi lolos, menjadi bebas. Dan itu ketika kita baca, kita menjadi lega sekali. Oh, ternyata kalau aku tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, setiap kutuk yang mengerikan ini akan bisa menimpa perjalanan hidup kita. Mari kita simak bersama-sama. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu mencapai engkau. 16. Terkutuk engkau di kota, terkutuk engkau di ladang. Terkutuk bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuk buah kandunganmu,
hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuk engkau pada waktu masuk, terkutuk engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam suatu usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kipialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Betapa mengerikannya ya. 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu di atas negerimu, dan langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. 25. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari di depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi kerajaan di bumi. 26. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal, dengan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Ini kutuk yang ini seperti tekanan jiwa, depresi, sampai schizofren. Ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak akan mengalaminya. 29. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tapi engkau akan selalu diperas, dirampasi, dengan tidak ada seorang pun yang datang menolong. 30. Engkau akan bertunangan dengan perempuan, tapi orang lain yang menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecapnya. Mengerikan sekali ya. Lembumu akan disembelih dan orang di depan matamu, tapi engkau tidak akan makan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. 31. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Sehari-harian engkau rindu pada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. 33. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu, dan segala jerih payahmu engkau akan selalu ditindas dan diinjak. 34. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. 35. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. 36. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu kepada suatu bangsa yang tidak dikenali olehmu, oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. 37. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, sindiran di antara segala bangsa, di mana Tuhan akan menyingkirkan engkau. 38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kalau kita dibebaskan dari kutuk ini, artinya apa yang menjadi berkat buat kita tidak dapat lagi diambil oleh musuh. 39. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan minum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. 40. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. 41. Engkau akan mendapat anak laki-laki dan anak-anak perempuan, tapi mereka bukan bagimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. 42. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. 43.
Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. 4, ia akan memberi pinjaman padamu, tapi engkau tidak akan memberi pinjaman padanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. 4, 5, segala kutuk ini akan datang atasmu, memburu engkau, mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak berpegang pada perintahnya yang diperintahkan kepadamu. 4, 6, semuanya akan menjadi tanda dan mukjizat di antaramu dan di antara keturunanmu selamanya. Betapa mengerikan kutuk yang seharusnya menimpa kita. Tapi syukur pada Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita, sehingga ayat yang pertama kali kita baca tadi dikatakan kita dibebaskan dari semua, berapa kutuk tadi kalau dihitung banyak sekali, dan kita mendapatkan apa? Kebalikannya. Karena apa yang ketika kutuk itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka bagian kita adalah berkat. Saya tidak membacakannya untuk berkat, silakan Bapak Ibu cari di atasnya ada. Tapi yang ingin saya bagikan pagi hari ini adalah kita itu secara definitif, secara hukum, secara legal sudah dibebaskan dari semua kutuk itu. Itu yang seringkali kita anak-anak Tuhan itu tidak menyadarinya. Sehingga kita juga karena dikatakan kalau kita tuh tidak tahu, kita tidak bisa memanfaatkan apa yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kita mengetahui, kita bisa memanfaatkan pengetahuan itu, kebenaran itu memberi kemerdekaan, kebebasan. Contohnya seperti ini, ketika kita makan di restoran, kemudian seseorang itu udah bayar bonnya gitu ya. Kayak maunya minggu kemarin kita ditraktir Pak Har udah bayar ke kasirnya di bakul apa ya, bakul Sunda. Kemudian tiba-tiba kasirnya datang lagi ke kita atau karyawan yang lain, dia bilang, ibu tolong bayar. Lah kita, sikap kita gimana? Kan kita tahu itu udah dibayar Pak Har, kan kita tahu itu udah lunas. Apakah kita, ya sudahlah, enggak enak hati, saya keluarin dompet bayar lagi? Tentu enggak mau lah. Kita semua pasti akan, enggak Pak, itu udah dibayar, itu sudah dibayar dengan lunas. Bapak tidak bisa mengecas saya 2 kali. Itu sudah dibayar oleh Pak Har, dan kita enggak mau keluar duit lagi untuk bayar makanan yang sama. Dan itu adalah yang sering dilakukan oleh setan di dalam hidup kita. Kita mungkin nggak sadar bahwa kita tuh sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Semua kutuk tadi, kemiskinan, sakit penyakit, itu kan kalau disarikan itu kan kekurangan ya, semua tekanan hidup itu semua kan sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tapi seperti tadi ilustrasi saya, seringkali iblis datang dan dia ngecas lagi di dalam hidup kita. Iblis datang dan akan membawa kita kekurangan lagi, kamu sakit lagi, kamu stres lagi, kamu dibuat semua kutuk yang sudah harusnya tidak menjadi bagian hidup anak-anak Tuhan, dicas lagi supaya kita memikulnya lagi. Itu yang sering terjadi. Sayangnya kita sering bersikap pasif ya, kita nyerah. Kemudian ya mungkin sudah nih kali, hidupku memang susah kayak gini kali nasibku gitu ya. Kita lupa, atau kadang-kadang kita mengatakan, karena kita orang Kristen seringkali menerima semua tekanan dari musuh dan kita menyerah begitu saja. Contohnya umpamanya gini, wah kita tuh udah tua, wajarlah kalau onderdil kita tuh mulai rusak, jadi kita mulai sakit. Padahal ini ayatnya tolong ditayangkan di 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Garis bawahi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ini kalimat
past tense. Jadi sudah sembuh. Tuhan sudah bayar oleh bilur-bilurnya, Tuhan sudah bayar kesembuhan kita. Tapi kita seringkali tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah Tuhan berikan itu. Kita menormalisasi, wajarlah kalau kita udah tua, bagian underdel tubuh kita yang ini rusak, yang ini, kita menerima itu sebagai suatu hal yang normal saja, normalisasi. Kalau ngobrol kan gitu, ya adalah faktor U gitu ya. Padahal di ayat itu tidak dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh ketika kamu muda. Tapi kalau kamu tua, kamu tidak bisa disembuhkan, kan nggak ada. Ayatnya kan nggak berkata seperti itu. Ayatnya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, entah kamu muda, entah kamu tua. Itu tetap berlaku. Kita sendiri yang membatasinya. Kita sendiri yang membatasinya. Ya udahlah, aku udah tua, sakit-sakitan, ya wajar lah. Itu kita sendiri yang membatasi. Kita ya tidak mengambil manfaat sepenuhnya ayat ini di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah susah payah menanggung semuanya itu, dan dia tidak inginkan kita tidak menikmati fasilitas itu sepenuhnya. Bukan begitu rencana Tuhan. Nah, pagi hari ini kan kita semua belajar untuk mengubah paradigma dan mindset kita. Kita mau mengambil semua yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan bayar, lunas di atas kayu salib. Seperti makanan yang sudah dibayar Pak, wah ya terserah kita mau makan sampai habis, ya itu sudah dibayar lunas gitu loh. Kita enggak bodoh sendiri, salah sendiri kalau kita enggak habiskan kemudian kita tinggal gitu ya. Ya itu kan bukan hal yang bijaksana. Kalau mamanya kita sudah dibayar, sudah ditraktir, ya kita menikmati sampai tetes darah penghabisan, it's okay gitu, karena itu sudah menjadi milik kita. Juga di dalam ayat ini katakan kalau Tuhan Yesus dia bilang oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, ya mari kita nikmati. Bahkan ayat ini sudah ditulis 800 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kemudian ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Garis bawahi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bukan puisi yang ditulis 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ini nubuatan. Ya saya belum tahu bahwa nanti 800 tahun ke depan akan lahir seorang yang menggenapi nubuatannya. Kita bersyukur karena kita lahir sesudah nubuatan ini digenapi. Seharusnya kitalah orang-orang yang paling beruntung yang bisa menikmati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, jadi setelah tahu kebenaran ini seharusnya kita memiliki sikap hati yang berubah. Pilihan ada di tangan kita. Mau mengambil paket lengkap atau mau cuma mengambil sebagian. Orang-orang Kristen biasanya cuma mengambil satu, yaitu apa? Seringnya keselamatannya aja. Yang penting aku selamat masuk surga. Dia lupa masih banyak parselnya tuh banyak gitu loh. Tapi yang sering dinikmati cuma satu, keselamatannya saja. Kenapa saya menggali firman ini? Karena kemarin saya sempat sakit dan itu tak murah, saudara-saudara. Saya sakit masuk hari Minggu ke IGD. Kemudian hari Selasa saya pulang dan itu habisnya 48 juta. Sakit itu enggak main-main. Kalau itu enggak dibayar asuransi saya enggak bisa bayangin. Kemudian obat yang diberikan oleh dokter itu semuanya tidak cocok di tubuh saya. Karena side effect-nya itu semua memberatkan. Obat pengencer darahnya menyebabkan saya pendarahan di bawah kulit. Jadi pecah pendarahan kulit saya itu jadi biru-biru, pembuluh darahnya pecah di bawah kulit. Kemudian saya bangun pagi-pagi, saya bersihin telinga,
penuh dengan darah. Jadi artinya saya tidak bisa minum obat itu karena side efeknya sangat tidak cocok buat tubuh saya. Buat orang lain mungkin oke. Kemudian di situ kan kalau udah umur itu obatnya jadi selalu 3, darah tinggi, golongan statin, simvastatin, kolesterol. Ini jadi paket. Yang satu lagi ini pengencer darah. Ini udah kayak pakem gitu loh. Kalau udah manula itu pasti 3-tiganya ini diresapkan. Dan dia jawabnya gini, Bu, dok, saya sudah sembuh ya. Oh, ini seumur hidup, Bu. Waduh, seumur hidup. Enggak murah loh Bapak Ibu obat-obat itu. Saya udah bilang waktu itu, kalau seumur hidup tolong ganti semua dengan generik. Saya masih di cover asuransi untuk pemeriksaan pertama. Karena di cover kan sebulan, jadi 3 minggu itu masih dibayari generik, dibayari asuransi. Yang seminggu enggak di cover ya Bu, karena waktunya gitu ya, tanggalnya kan kelihatan. Saya kan kontrol kan seminggu, jadi sudah lewat dari masa di cover asuransi. Generik aja sebulan itu saya harus membayar lagi transfer 250.000. Jadi kalau saya beli generik untuk sebulan, berarti budget saya untuk tiap bulan harus 1 juta untuk obat itu. Itu generik. Jadi saya ingin mengatakan di sini, itu bergumul buat saya. Satu, saya tidak mungkin ngandelin asuransi keluar masuk rumah sakit karena asuransi juga ada limitnya. Saya suruh minum obat setiap hari seumur hidup, itu bukan murah, itu budget yang berat buat saya. Kemudian saya bergumul, Tuhan ini piye? Bukan saya tidak mau nurut, tapi kalau saya minum itu tubuhnya, reaksi di tubuh saya itu lebih berat daripada manfaatnya. Karena begitu saya minum simvastatin itu ototnya tuh seperti ditarik-tarik semua gitu ya. Ada sih istilahnya dokter Un tahu itu sakitnya bukan main. Lah minum obat itu kan biar nggak sakit, ini minum obat tambah sakit semua badan. Jadi artinya bahwa saya tidak bisa mengandalkan asuransi, saya juga tidak bisa mengandalkan obat-obat dari dokter. Saya bukan anti dokter atau obat. Ayah saya bekerja di pabrik obat sampai hari dia dipanggil, kita keluarga farmasi. Kami berempat semua tuh asisten apoteker, dari kakak satunya, anak 4 perempuan semua, 4-4-nya asisten apoteker. Satu kerja di pabrik farmasi, satu di apotek, satu detailer, dan saya sendiri bekerja di pabrik farmasi sampai pensiun 35 tahun. Jadi saudara tahu persis bahwa walaupun saya masih kecil, mainan bekel gitu, papi saya dan cici-cici saya itu sudah ngomong penisilin apa-apa, pokoknya itu kuping dari saya kecil sampai saya tua itu saya sangat khatam sekali dengan istilah-istilah farmasi dan obat-obatan. Jadi untuk mengubah mindset saya tuh bergumul hebat. Karena lebih mudah bagi saya untuk kalau saya sakit ngambil di kota obat ya sakit kepala ya udahlah ngambil Paramek itu lebih cepat daripada saya harus ngambil minyak urapan terus berdoa terus bergumul. Itu mengubah mindset itu udah gampang saudara-saudara. Karena itu sudah dari kecil sampai tua saya ngerti sekali bahwa obat itu bermanfaat. Saya kerja di situ puluhan tahun ya. Tapi saya juga tahu bahwa setiap obat juga memiliki yang namanya side effect. Dalam pencarian saya, karena kita tuh kalau ada masalah kan langsung cari Tuhan. Kalau ada masalah kan baru bergumul. Ini Tuhan gimana penyelesaiannya? Apakah saya jalan keluar buat masalahku ini apa? Terus Tuhan. Terus dalam pencarian itu saya menemukan orang-orang yang menghidupi firman Tuhan tadi. Dan ternyata dia itu menerima kesembuhan dan hidup yang penuh dengan kemerdekaan. Saya menemukan seorang hamba Tuhan namanya Pastor Andrew Wommack. Mungkin Pak Weli tahu, saya mendengarkan semua berpuluh-puluh khotbahnya di YouTube. Karena dalam posisi yang kesakitan ya, saya bangun pagi hari dengan badan yang enggak enak, kepala pusing, tahu ya Nani kalau asam lambung naik itu mau jalan dari tangga aja dia mau jatuh. Saya tahu tuh rasanya seperti itu. Ini gimana aku menghabiskan hari-hari dari pagi sampai malam harus seperti ini, itu menyiksa sekali. Kemudian saya daripada waktunya dengan diisi dengan mengeluh, saya mencari kebenaran firman Tuhan. Dari
YouTube yang saya dengarkan ini, saya melihat bagaimana orang-orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan dan dia menikmati gitu loh. Ada orang-orang yang bisa menikmati penuh firman Tuhan. Dia katakan waktu pertama kali itu musim flu, terus dia bilang enggak ada itu istilah musim flu. Di dalam Tuhan Yesus enggak ada musim flu kena flu, musim Covid kena Covid, enggak ada begitu. Dia bilang gitu karena bilurnya mengatakan kita disembuhkan. Jadi dia bergumul. Harusnya kalau orang sakit flu kan tiduran, menyerah, dia musim dingin dia duduk di bergumul selama berjam-jam membaca ayat ini sampai ayat ini berubah menjadi iman dan dia menang, dia sembuh dan dia tidak pernah sakit lagi 50 tahun. Sejak saat itu 50 tahun dia tidak pernah sakit lagi. Bahkan dia pernah bilang waktu dia lari pagi di atas gunung dia kepleset sehingga kakinya tuh ankle-nya itu remuk ya. Harusnya kan udah enggak bisa jalan kalau kamu tulang ankle-nya, tapi dia teriak, dia dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilurnya sudah menyembuhkanku. Dia lari dengan kaki yang remuk itu 6 mil sampai rumahnya, balik lagi ke rumahnya. Dan besoknya dia enggak apa-apa, dia sembuh. Terus orang-orang tuh bilang gini, ih kamu tuh aneh loh, udah tahu jatuh retak gitu kok malah lari malah. Terus dia jawab gini, yang aneh siapa? Apa kamu mau dijemput ambulan terus 6 bulan di rumah sakit nunggu pemulihan? Itu secara alamiah akan gitu. Pasti kamu akan dibebat, dikip 6 bulan sembuh. Terserah kamu mau bilang aku aneh. Yang penting pokoknya aku sembuh dan aku enggak harus mengalami treatment seperti itu. Kemudian pada saat saya bergumul ini saya sudah berdoa, tapi enggak langsung sembuh ya. Aduh, nanti ada saatnya membaik, tapi ada saatnya kondisi itu bisa menyerang kembali. Ada satu kesaksian yang Tuhan ini gimana kok on off kayak gini. Ada satu kesaksian tentang Deborah McDermott. Ini seorang ibu, punya anak 2 autis, Asperger. Jadi tiap malam bayinya ini 4 dan 12 tahun tuh jerit-jerit. Jadi kalau malam tuh enggak nidurin gitu loh. Teriak-teriak, orang autis kan enggak bisa dikontrol. Kemudian sebagai seorang ibu, dia datang di kebaktian kayak kebangunan rohani. Waktu itu, waktunya sudah mepet. Pendeta Andrew-nya tuh udah mau naik mimbar. Jadi dia enggak keburu mendoakan panjang-panjang. Dia tumpangin tangan, dia cuma berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Dia bilang, ini doa saya yang paling singkat. Cuma 1 kalimat doang. Sudah itu dia naik ke atas mimbar karena dia harus khotbah. Tapi sebagai seorang ibu, dia ambil itu kata-kata, itu menjadi seed benih di dalam hatinya. Kemudian dia pulang, dia selalu ngomong, kamu sudah disembuhkan. Malam itu kedua anak itu tidur, tidak jerit-jerit sepanjang, enggak nidurin jadi bisa tidur nyenyak. Kemudian besok paginya anaknya nyebrang dan bermain dengan anak tetangga. Tidak ada orang autis yang bisa bersosialisasi. Dan itu tiap saat ibunya mengatakan kamu sudah disembuhkan, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Kedua anaknya tumbuh, bisa sekolah sampai lulus di UK. Kemudian dia pindah ke Amerika, sekolah 2 tahun di sekolah Alkitabnya yang dimiliki oleh Pastor Andrew ini. Dia dikatakan selama kuliah dia menjadi pribadi yang menyenangkan, bisa bergaul dan mandiri. Saudara-saudara, inilah yang harusnya menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Kemudian saya juga mendengarkan Pastor Kenneth Hagin yang dikatakan dia adalah Rasul Iman. Kasusnya adalah dia berusia 16 tahun ketika dia itu sebetulnya jantungnya cacat dan ada kelainan darah. Jadi dia lemah sekali, makan, tidur di kamar. Jadi maminya yang datang ke kamar, mandiin, nyuapin gitu. Karena dia berasal dari gereja baptis, dia baca Alkitab, dia sampailah pada satu ayat di Markus yang mengatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dia baca ayat itu dan kemudian imannya mulai timbul. Dan tanpa sepengetahuan keluarganya, dia bangun. Terus dia bilang, iman itu harus disertai dengan tindakan. Dia waktu awalnya gemeteran, karena dia kan berpuluh-puluh, maksudnya
Bertahun-tahun dia kan berbaring, semuanya kan nggak dilakukan di atas tempat tidur, tapi dia bangun dan dengan tindakan imannya itu dia menjadi sembuh. Sehari 2 hari dia jalan-jalan di kamar, tapi dia nggak mau kasih tahu. Karena kalau kasih tahu mamanya bisa jerit-jerit, hei jangan bangun nanti gini. Ya, orang-orang di sekeliling kita tuh seringkali yang membuat iman kita tuh jadi lemah. Jangan nanti kamu gini nanti kamu gitu. Jadi dia diam aja. Setelah 2 hari dia yakin dia bisa mampu, dia bilang, Mami tolong ambilin baju, besok saya akan sarapan di ruang makan. Karena kalau di kamar kan biasanya pakai piyama, kalau mereka makan mereka ganti baju yang lebih layak. Dan benar sejak saat itu dia disembuhkan dan kita tahu kisahnya, dia menjadi satu pendeta yang besar yang umurnya sampai lanjut dan dia mengajarkan banyak kebenaran tentang iman. Pada waktu itulah ketika iblis mengintimidasi saya bahwa enggak sembuh tuh, kamu udah doa enggak sembuh tuh. Dan itulah yang saya lakukan tadi pagi. Ketika kemarin ini minggu yang berat buat saya, sampai saya bingung. Iblis bilang gini, enggak kuat kamu, enggak akan bisa mampu berdiri untuk memberitakan, kamu aja belum sembuh kok mau bagikan firman Tuhan tentang kesembuhan. Itu kan intimidasi. Terus dia iblis katakan lagi, nanti ajalah bulan-bulan depan kalau kamu udah benar-benar fully, benar-benar recovery, bolehlah kamu memberitakan. Tapi kesaksian Kenneth Hagin ini mengajarkan ke saya harus berdiri, saya harus ngomong supaya kuping saya ini dengar sendiri firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita tuh timbul. Jadi saya tidak khotbah untuk Bapak dan Ibu sejujurnya. Saya lagi khotbah untuk diri saya sendiri. Karena apa yang saya sampaikan, saya dengar sendiri dengan telinga saya. Dan itulah yang harus akan membangkitkan iman saya untuk saya terima kesembuhan. Kemudian satu lagi, kemudian ketika iblis mengatakan gini, kamu sudah berdoa berapa kali, kenapa enggak sembuh juga? Karena saya kan bergumul ini sudah 2 bulan ya. Bukan berarti selama 2 bulan ini saya tidak berdoa. Tapi kenapa masih seperti itu? Kemudian dia tuh kasih saya tuh hikmat gini. Roh Kudus tuh kasih penghiburan. Saya lagi jalan dari Point Square mau menuju gereja ini. Dia ngasih revelation, pewahyuan seperti ini. Kalau kita berobat ke dokter, seperti saya berobat kemarin ke dokter Un, ada obat-obat yang semuanya itu kan ada cara pakainya. Ada yang sekali doang, ada yang harus 3 hari, ada 5 hari, ada yang sebelum makan, sudah makan. Pokoknya setiap obat kimia itu ada aturan pakainya. Dan kita enggak bisa minum satu obat terus bilang, besok kok enggak sembuh ya Bu Un? Lah itu kan harus diminum 3 kali 1, 5 hari, baru kemudian dia akan bermanfaat. Antibiotik terutama kan enggak bisa kamu minum sekali. Itulah kelemahan kita orang Kristen. Ketika kita berdoa dan mujizat tidak terjadi, kita jadi nyerah. Ya sudahlah, aku udah berdoa, enggak ada kesembuhan, kita jadi berhenti untuk berdoa. Kalau ada satu penyakit yang namanya TBC, dia itu kalau minum obat minimal 6 bulan. Ditambah lagi nanti 3 bulan treatment etambutal sama INH, pokoknya itu panjang sekali. Itulah yang Roh Kudus tadi itu berikan wahyu ketika saya jalan kaki ke gereja. Aku enggak tahu apa yang saya derita, tapi intinya adalah either itu cuman bisa Tuhan langsung sembuhkan. Saya pernah doa 1 kali ketika ada kista 12 cm di perut saya, sekali didoakan hilang, pernah. Kemudian saya juga pernah mengalami berapa kali doa untuk kesembuhan saya juga sembuh. Tapi kali ini kenapa lama sekali? Dan jawabannya adalah saya tidak tahu persisnya kenapa. Tapi seperti yang kita tahu, kalau toh itu harus seperti sakit TBC yang harus minum obat rutin dan tidak boleh lowong selama 6 bulan, harga yang harus dibayar untuk sembuh dari TBC adalah seperti itu. Saya tidak tahu apakah ada harga yang harus saya bayar dan sampai kapan saya harus terus bergumul, berdoa, dan mengatakan oleh bilunya kita menjadi sembuh. Itu tidak penting. Yang penting adalah saya tidak akan menyerah, sehingga saya tidak akan menghabiskan sisa hidup saya dengan terus-terusan sakit dan menderita. Itu tidak nyaman. Saya akan menyebabkan saya tidak
semangat untuk berangkat ke gereja itu berat, jadi jauh. Untuk pergi ke kantor yang 3 jam naik transport 5 kali jadi berat kalau tubuh kita nggak fit kan seperti itu. Tapi saya mau kembali seperti dulu, saya mau sehat lagi. Jadi saya tidak peduli berapa lama, tapi saya tidak akan berhenti untuk berdoa. Tadi Pak Gembala ketika doa bersama-sama dia mengatakan, dan ini sering sih saya dengar dia ngomong gini, karena saya percaya, maka saya berkata-kata. Ya, dia sering menyebut sekali seperti itu dalam beberapa kasus. Mari kita baca, ini ada dasar ayatnya sebetulnya yang disebutin Pak Gembala. Roma 10 ayat 10 itu, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini cara kita menerima keselamatan seperti itu. Harusnya ini juga cara kita menerima kesembuhan seperti itu. Percaya saja dalam hati tidak cukup, harus diucapkan dengan mulut. Ini yang susah saudara-saudara. Karena pada saat saya ditanya, Wiwi apa kabar? Wah, saya bergumul. Saya harus menjawab kalau menurut iman saya, iya Bu, saya udah disembuhkan. Udah dipulihkan Wiwi, amin, puji Tuhan. Saya enggak ngomong kalau ngikutin daging saya mau mendeskripsikan semua keluhan saya yang panjang sekali. Bapak, tadi pagi dada saya menyengkeram, perut saya perih, mulutnya pahit, palanya pusing. Kalau dituruti nih, saya akan deskripsikan panjang lebar. Tapi saya mengambil keputusan. Kalau aku mengatakan itu, berarti aku masih mengimani itu ada di dalam tubuhku. Jadi untuk menggenapi firman ini saya katakan saya sudah disembuhkan. Aku enggak peduli simptomnya, gejalanya, tapi imanku mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus aku sudah disembuhkan. Itulah yang harus menjadi bagian dari hidup kita anak-anak Tuhan. Sehingga paketnya itu bisa kita nikmati full gitu ya. Karena ada kalanya memang susah kalau maunya kita tuh dikatakan di dalam semua kutuk itu kan salah satu tuh tentang ekonomi ya. Itu kan tadi banyak kutuk ekonomi, kekurangan, kemiskinan, kegagalan. Dan kita harus mengimani bahwa kalau kita udah ditebus berarti aku prosper, aku makmur, aku berhasil. Sedangkan faktanya kita tuh belum gitu loh. Faktanya kita masih kekurangan. Itu adalah pergumulannya tuh di situ. Karena bukan kita melawan iblis, itu iblis jadi kalahkan. Pergumulannya bukan karena kita harus melawan kuasa kegelapan, ia sudah dilucuti. Semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yang bergumul buat kita sekarang adalah menegakkan iman. Itu loh yang menjadi pergumulan kita. Menegakkan iman supaya iman itu bisa menjadi nyata meraih janji Tuhan. Karena iman adalah mata uang surgawi. Bukan permohonan, bukan merengek-rengek, bukan seperti itu. Tapi dengan iman baru surga bergerak, malaikat bergerak. Sedangkan iman itu mata uang itu selalu terdiri dari dua sisi kan. Sisi yang pertama percaya dan sisi yang kedua mengaku dengan mulut. Itu adalah satu hal yang perjuangannya kita tuh di sini gitu ya. Bukan melawan iblis, tapi perjuangan kita adalah seperti ini. Saya tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kasih kesempatan musuh untuk mencuri kesehatan kita, mencuri berkat kita, mencuri kedamaian kita. Tapi kita akan tidak beri dia kesempatan. Kita akan katakan bahwa Tuhan Yesus sudah memberi kita hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala janji yang Tuhan berikan itu sudah dibayar lunas. Kita mau menikmatinya, kita tidak mau harus diambil apa yang menjadi hak kita. Amin.
Terima kasih buat hambanya Ibu Wiwi yang telah menyampaikan isi hatinya Tuhan. Yang penting bagi kita percaya. Dulu waktu di gereja lama itu ada lagunya. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Saudara, masalahnya untuk percaya itu gampang-gampang susah. Susah-susah gampang apa gampang-gampang susah ya? Menurut saudara, susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Ini aja nggak bisa milih. Bu Ira milih susah-susah gampang. Nah terus gampang-gampang susah. Nah, mikir kan? Susah-susah gampang sama gampang-gampang susah, pilih mana? Sekali lagi. Kalau saya milihnya gampang-gampang susah. Banyakan gampangnya daripada susahnya. Itu susah-susah gampang. Susahnya tuh lebih banyak daripada gampangnya. Pilih mana? Disitulah letak ujiannya. Itu yang dilemparkan iblis kepada kita. Buat kita tuh mikir, ikut setan tuh gak usah mikir. Percaya aja. Semua yang dikatakan pasti digenapi. Itu. Tapi kita karena ada seperti itu, umpannya si iblis, pancingan iblis, maka kita bingung, iya ya, gampang-gampang susah atau susah gampang ya. Nah itulah pekerjaan iblis. Nah hari ini dengar baik. Ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, ya percaya aja, udah. Itu kuncinya itu di situ. Kalau kita bilang, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tapi awalnya, sekalipun aku, kenapa tidak takut? Sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara itu dengar baik. Ngomong itu gampang. Prakteknya gak berani ngomong ya. Oke. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Ibu Wiwi yang telah menyampaikan isi hatinya Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya buat kita untuk memberi. Semua sudah siap dengan amplop persembahannya? Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat. Bapak terima kasih kami diberi kesempatan memberi. Kami tahu apa yang kami berikan ini datangnya daripada-Mu. Karena berkat-Mu lah maka kami dapat memberi. Bapa, sebab itu kami memberikannya. Apa yang harus kami berikan? Sebagai tanda syukur kami kepada-Mu. Baik itu bentuk persembahan umum, bangunan, diakoni, ucapan syukur, persembahan khusus, persembahan apapun namanya. Aku berdoa, berkati tangan-tangan yang memberi. Balaskan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati juga tangan-tangan yang mulai dikelola dan takut akan Engkau Tuhan semata-mata bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Yuk kita masuk dalam kotak persembahan di depan.
Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kasih-kasih Kristus, mari arahkan hatimu pada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Dan pernah terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Di dalam cinta kasih sempurna yang Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menerima dan menikmati semua janji Tuhan. Kita yang percaya menjadi pengharapan ini, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.